Tembok pertahanan terkuat Israel tiba-tiba ambruk, diikuti rudal IDF yang merenggut nyawa anak tak berdosa. Saat kecaman global memuncak, Hamas menyatakan kesiapan untuk memulai perang total. Akankah insiden ini menjadi pemicu kehancuran regional yang tak terhindarkan? Kawasan Timur Tengah kembali terperosok ke dalam jurang kekerasan yang mematikan, menandai kegagalan pahit dari setiap upaya mediasi internasional untuk mempertahankan jeda kemanusiaan yang rapuh. Situasi terkini di perbatasan Gaza dan wilayah sekitarnya bukan sekadar peningkatan tensi biasa, melainkan sebuah babak baru eskalasi yang mengancam untuk menelan seluruh wilayah dalam konflik berskala penuh. Laporan-laporan lapangan dan analisis intelijen menggarisbawahi 3 isu kunci yang menjadi pemicu utama kegentingan ini. Ambruknya salah satu segmen krusial dari struktur pertahanan, Israel. Insiden tragis penembakan rudal oleh pasukan pertahanan Israel 1DF yang menyebabkan korban jiwa anak-anak Palestina, dan deklarasi tegas dari Hamas yang menegaskan kesiapan mereka untuk kembali ke medan perang secara total. Sejak beberapa hari terakhir, harapan yang sempat membumbung tinggi akan perpanjangan gencatan senjata yang dimediasi intensif oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat kini telah sirna. Sumber diplomatik di Doha yang enggan disebutkan namanya, sebagaimana dikutip oleh kantor berita Al Jazeera, mengungkapkan bahwa poin negosiasi runtuh setelah Israel menolak konsesi terakhir Hamas mengenai pembebasan tahanan senior sementara. Hamas bersikeras tidak akan menyetujui gencatan senjata tanpa jaminan penghentian total operasi militer di jalur Gaza bagian selatan. Kegagalan diplomasi ini segera berbuah malapetaka di lapangan, membuka pintu air bagi aksi militer yang lebih brutal dan tak terduga. Insiden yang paling mengejutkan dan merusak narasi keamanan Israel adalah ambruknya sebagian dari tembok keamanan di sektor timur perbatasan Gaza. Struktur yang selama ini dianggap sebagai benteng yang tidak dapat ditembus dan simbol superioritas teknologi militer Israel itu, dilaporkan oleh koresponden keamanan dari surat kabar Haaretz, mengalami keruntuhan misterius sejauh kurang lebih 200 meter. Meskipun penyelidikan internal IDF masih berlangsung, laporan awal mengindikasikan bahwa keruntuhan itu mungkin disebabkan oleh kombinasi infiltrasi terowongan yang luas dan terstruktur dengan baik di bawah fondasi, diperparah oleh tekanan akibat hujan lebat yang tidak terduga. Colonel Avi Ben David, seorang analis militer dan mantan perwira IDF, dalam wawancara di Channel 12 News menyatakan, ini bukan hanya kegagalan teknik sipil, ini adalah kegagalan intelijen besar-besaran. Keruntuhan tembok ini mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh Israel bahwa musuh telah menemukan titik terlemah kita. Ambruknya tembok ini secara efektif menciptakan celah yang besar dan berpotensi mematikan bagi infiltrasi, memaksa Israel untuk mengerahkan pasukan tambahan dalam jumlah besar secara mendadak ke area perbatasan, mengganggu rencana operasional mereka di bagian lain Gaza pada saat yang hampir bersamaan. Kabar duka dan kemarahan datang dari Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa sebuah rudal yang diduga kuat ditembakkan oleh pesawat tempur IDF menghantam sebuah area di kamp pengungsi Nuseirat, mengakibatkan tewasnya 2 anak di bawah usia 10 tahun dan melukai beberapa warga sipil lainnya. Dr. Mouner Al-Barsh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan di Gaza, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Palestine TV, dengan nada marah menuntut pertanggungjawaban. Mereka mengklaim menargetkan fasilitas militer. Tetapi sekali lagi, yang hancur adalah kehidupan anak-anak kami. Rudal IDF telah menghancurkan masa depan di Nuseirat hari ini. IDF melalui juru bicaranya mengeluarkan pernyataan yang sangat singkat dan ambigu yang dilansir oleh The Times of Israel, menyatakan bahwa mereka sedang meninjau laporan mengenai insiden sipil di Nuseirat dan bahwa operasi mereka selalu ditujukan untuk menyerang aset teror Hamas yang beroperasi di lingkungan sipil. Namun, penjelasan yang kurang transparan ini tidak meredakan kemarahan baik di kalangan Palestina maupun di kancah internasional. UNICEF dan Dewan Keamanan PBB segera menjadwalkan pertemuan darurat untuk membahas perlindungan anak-anak di zona konflik, memanfaatkan momentum kekacauan dan kemarahan. Sayap militer Hamas, Brigade Is Edin Al-Qassam, merilis sebuah rekaman video dan pernyataan resmi yang disiarkan melalui saluran Telegram mereka. Dalam pernyataan yang penuh tantangan, Abu Obeida, juru bicara Brigade Al-Qassam, mengumumkan bahwa waktunya berbicara telah usai. Kehancuran tembok Zionis dan darah suci anak-anak kita adalah tanda bahwa perlawanan akan segera kembali dengan kekuatan penuh. Ia mengakhiri pesannya dengan deklarasi yang memicu kekhawatiran global.
kami telah bersiap, dan kami siap untuk perang yang akan mengubah peta di kawasan ini. Deklarasi ini bukan sekadar retorika. Laporan dari Reuters yang mengutip sumber intelijen Amerika Serikat menyebutkan adanya pergerakan signifikan pada unit-unit tempur Hamas yang tersisa di Khan Yunis, mengindikasikan reorganisasi yang cepat dan potensi peluncuran serangan roket besar-besaran ke wilayah Israel dalam waktu dekat. Ketiga perkembangan ini kegagalan diplomasi, celah keamanan fisik Israel, dan deklarasi perang Hamas secara kolektif telah mendorong konflik ini melampaui batas yang sudah ada. Bukan lagi masalah bagaimana mempertahankan gencatan senjata, melainkan bagaimana mencegah ledakan besar yang diprediksi oleh banyak analis akan meluas dan menarik aktor-aktor regional lainnya, seperti Hizbullah di Lebanon dan proksi Iran lainnya. Inti dari krisis saat ini adalah hilangnya kepercayaan secara total di antara para pihak yang bertikai, menjadikan opsi militer sebagai satu-satunya jalur yang terlihat bagi kedua belah pihak. Situasi ini bukan hanya mengancam keselamatan jutaan warga sipil di Gaza, tetapi juga menantang stabilitas geopolitik seluruh Timur Tengah. Insiden ambruknya sebagian dari struktur yang disebut sebagai tembok keamanan Israel di sepanjang perbatasan Gaza telah memicu gelombang kejutan yang meluas dan menjadi salah satu pukulan terberat bagi supremasi teknik dan keamanan militer negara tersebut sejak dimulainya konflik. Struktur pertahanan yang merupakan gabungan kompleks dari pagar pintar berlapis baja, sensor bawah tanah pendeteksi terowongan, dan penghalang beton yang menjulang tinggi, dirancang untuk menjadi garis pertahanan yang mutlak dan tak terlewati. Namun, dalam hitungan jam yang mencekam, sekitar 200 meter dari segmen kritis tembok tersebut di sektor timur laut Gaza dilaporkan mengalami keruntuhan total, meninggalkan celah terbuka yang kini menjadi simbol kerapuhan pertahanan Israel. Penyelidikan internal yang diluncurkan oleh pasukan pertahanan Israel satu Sampata segera setelah insiden itu terjadi, saat ini masih berlangsung intensif dan berada di bawah pengawasan ketat dari Kabinet Keamanan. Informasi awal yang dibocorkan oleh sumber intelijen militer kepada koresponden senior surat kabar Israel berbahasa Inggris, The Jerusalem Post, mengindikasikan bahwa penyebab keruntuhan kemungkinan besar bersifat multifaktorial. Spekulasi awal mengenai serangan besar-besaran atau ledakan terarah dari pihak Hamas telah dikesampingkan. Sebaliknya, fokus penyelidikan beralih pada gabungan antara serangan terowongan yang terencana di bawah fondasi tembok dan kelemahan struktural yang dipicu oleh kondisi lingkungan ekstrem. Dr. Eli Cohen, seorang geolog dan insinyur struktur dari Technion Israel Institute of Technology, yang diwawancarai oleh Khan News, menjelaskan bahwa wilayah perbatasan tersebut memiliki tanah aluvial yang rentan terhadap pergeseran. Jika ada aktivitas terowongan yang terus-menerus di bawah fondasi beton dalam periode yang lama, ditambah dengan saturasi air yang ekstrim, akibat curah hujan tak terduga, ini menciptakan tekanan geser vertikal yang tak tertahankan. Tembok itu mungkin tidak diledakkan, tetapi dijatuhkan secara sistematis oleh kombinasi air dan rekayasa bawah tanah, ujar Cohen. Penjelasan ini mengarah pada hipotesis bahwa Hamas telah bekerja secara rahasia dan sabar selama berbulan-bulan, memanfaatkan celah dalam sistem sensor bawah tanah Israel. Implikasi keamanan dari ambruknya tembok ini jauh melampaui kerugian fisik semata. Bagi Israel, tembok ini adalah manifestasi konkret dari doktrin pertahanan berbasis teknologi dan pemisahan total dari Gaza. Dengan ambruknya segmen ini, tidak hanya terbuka jalur bagi potensi infiltrasi, tetapi juga terjadi kerusakan parah pada jaringan sensor elektronik terintegrasi yang terpasang di sepanjang struktur. Jaringan sensor ini, yang mencakup kamera termal, radar, dan kabel optik, kini menjadi tidak berfungsi di area tersebut, menciptakan zona buta yang memaksa IDF kembali ke taktik pengawasan manual dan patroli intensif. Mayor Jenderal Paul Russo, mantan Kepala Komando Selatan IDF, dalam analisisnya di majalah pertahanan Israel Defense, menyebut insiden ini sebagai kekalahan konseptual. Ia menambahkan, biaya pembangunan kembali dapat dihitung, tetapi biaya moral dan psikologis bagi para pemukim di sekitar perbatasan Gaza tidak ternilai. Itu mengembalikan kita ke zaman sebelum pagar keamanan ada, di mana ancaman infiltrasi ada di mana-mana dan nyata. Kepercayaan publik pada janji keamanan mutlak telah hancur. Respons Israel terhadap krisis ini sangat cepat, namun diwarnai dengan kepanikan. Segera setelah keruntuhan terdeteksi, IDF mengaktifkan protokol merah penuh di area perbatasan. Ribuan tentara cadangan segera dikerahkan untuk membangun penghalang sementara, terutama tanggul tanah dan kawat berduri konsertina, sebagai upaya darurat untuk menutup celah tersebut. Langkah ini, yang disorot oleh laporan dari Associated Press yang berbasis di Yerusalem, telah mengalihkan sumber daya militer yang signifikan dari operasi ofensif di dalam Gaza, yang menjadi salah satu tujuan utama Hamas.
Pengerahan beser-beseran ini juga mengungkap adanya krisis personel yang tersirat. Beberapa laporan menyebutkan adanya penundaan rotasi pasukan yang kelelahan dan permintaan mendadak untuk para insinyur tempur yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menilai dan memperbaiki kerusakan. Selain itu, insiden ini telah menimbulkan gelombang tuntutan pertanggungjawaban politik. Anggota oposisi di Knesset telah menyerukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan, menuduhnya mengabaikan peringatan sebelumnya mengenai integritas struktural di beberapa bagian tembok. Yair Lapid, pemimpin oposisi, dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi, menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara yang independen dengan menyatakan ketika tembok yang menelan anggaran miliaran shekel ambruk seperti Istana Pasir, itu bukan takdir. Itu adalah kegagalan kepemimpinan, perencanaan, dan pengawasan. Rakyat Israel berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas lubang besar dalam pertahanan kita ini. Di sisi lain perbatasan, Hamas dan kelompok perlawanan lainnya telah memanfaatkan celah ini sebagai alat propaganda yang kuat. Siaran dari saluran TV yang berafiliasi dengan Hamas, Al-Aqsa TV, menampilkan tayangan berulang-ulang dari puing-puing tembok yang ambruk, disertai dengan musik kepahlawanan, menyebutnya sebagai tanda awal kemenangan perlawanan atas arogansi Zionis. Bagi mereka, ini bukan hanya celah fisik, tetapi celah simbolis dalam tekad Israel. Secara strategis, ambruknya tembok ini mengubah kalkulasi militer secara drastis. IDF kini harus mengalokasikan unit tempur elit, termasuk unit infanteri dan unit pengumpul intelijen, untuk menjaga perimeter yang sebelumnya dianggap aman. Hal ini secara efektif mengurangi tekanan yang dapat mereka berikan di medan perang Gaza, memberikan ruang bagi Hamas untuk mengatur ulang posisi dan memperkuat pertahanan mereka. Menurut analisis dari Institute for National Security Studies (INSS) di Tel Aviv, kerugian terbesar Israel adalah hilangnya inisiatif strategis di perbatasan. Mereka menyimpulkan bahwa perbaikan tembok ini akan memakan waktu berbulan-bulan, dan selama periode tersebut, Israel akan berada dalam posisi rentan terhadap serangan dadakan dan infiltrasi, sebuah kenyataan pahit yang kini harus dihadapi oleh kepemimpinan keamanan negara tersebut. Situasi ini secara langsung berkontribusi pada keputusan Hamas untuk mendeklarasikan kesiapan perang, menyadari bahwa musuh mereka saat ini terpecah perhatiannya dan berada dalam posisi defensif. Tragedi kemanusiaan kembali mengguncang jalur Gaza setelah sebuah insiden penembakan rudal oleh pasukan pertahanan Israel 1-1, dilaporkan menghantam area yang padat penduduk, mengakibatkan korban jiwa anak-anak Palestina. Peristiwa yang terjadi di sekitar kamp pengungsi Nusairat di jantung jalur Gaza telah menjadi titik balik yang mengakhiri sementara jeda pertempuran dan memicu gelombang kecaman internasional yang sangat keras, menambah tekanan luar biasa pada operasi militer Israel yang sudah menuai kontroversi. Laporan awal yang diterima dari rumah sakit setempat dan lembaga swadaya masyarakat di Gaza mengindikasikan bahwa rudal tersebut, yang diduga kuat ditembakkan dari pesawat tak berawak atau jet tempur IDF, mengenai sebuah bangunan tempat tinggal yang berdekatan dengan fasilitas distribusi bantuan. Kementerian Kesehatan Palestina segera merilis data korban, mengonfirmasi tewasnya 2 anak berusia 8 dan 9 tahun, serta melukai sedikitnya 5 anggota keluarga yang sama, termasuk ibu dan seorang bayi. Der Khalil Abu Selmiah, Kepala Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, dalam sebuah konferensi pers emosional yang disiarkan oleh kantor berita Wafa, menyampaikan kesaksian yang memilukan. Kami menerima mereka dalam keadaan syok. 2 anak laki-laki itu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka bukan pejuang, mereka sedang berada di dalam rumah mereka. Berulang kali, kami melihat pola yang sama. Target yang diklaim sebagai sarang teroris selalu berakhir menjadi tempat bermain atau kamar tidur anak-anak. Seruan Der Selmiah untuk segera diakhirinya serangan ini menggema di media sosial dan saluran berita regional. Di sisi lain, respons resmi dari Israel melalui juru bicara IDF menunjukkan pola penyangkalan dan penyesalan yang bersyarat, sambil menegaskan kembali doktrin militer mereka. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh The Times of Israel, IDF mengklaim bahwa mereka menargetkan sebuah pos komando operasional milik unit roket Hamas yang beroperasi di dalam dan di bawah bangunan sipil di area Nusairat. Pernyataan itu melanjutkan, IDF mengambil setiap tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari kerugian sipil. Kami sedang meninjau laporan mengenai korban sipil yang tidak terlibat. Jika laporan tersebut terbukti benar, ini adalah insiden tragis yang tidak disengaja yang disebabkan oleh penggunaan warga sipil oleh Hamas sebagai perisai manusia. Penjelasan ini, yang sering digunakan oleh Israel, disambut dengan skeptisisme mendalam oleh organisasi hak asasi manusia, Amnesty International.
Melalui pernyataan yang dirilis di markas besarnya di London dan dikutip oleh BBC News, mendesak dilakukannya penyelidikan independen dan transparan atas insiden tersebut. Sarah Omar, Kepala Penelitian Amnesty untuk Timur Tengah, menggunakan frasa perisai manusia tidak membebaskan kekuatan militer dari kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional untuk memastikan bahwa serangan mereka dibedakan secara ketat dan proporsional. Insiden berulang yang melibatkan anak-anak sebagai korban menunjukkan adanya kegagalan mendasar dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, atau yang lebih buruk, indikasi bahwa ambang batas toleransi terhadap kerugian sipil telah diturunkan secara tidak dapat diterima. Sementara itu, kesaksian dari lapangan yang dikumpulkan oleh reporter Agence France-Presse AFP memberikan gambaran yang lebih detail mengenai konteks serangan. Menurut laporan AFP, bangunan yang menjadi sasaran rudal tersebut berada di tengah-tengah lingkungan padat, dan penduduk setempat bersikeras tidak ada aktivitas militer yang terlihat di lokasi tersebut menjelang serangan. Beberapa saksi mata, yang diwawancarai secara anonim karena takut akan serangan balasan, menyebutkan bahwa beberapa menit sebelum rudal menghantam, mereka mendengar suara dengungan keras dari drone pengintai Israel di atas kepala, menunjukkan bahwa target tersebut seharusnya telah diamati dengan cermat sebelum penembakan dilakukan. Mereka melihat anak-anak kami bermain di jalan. Mereka tahu siapa yang ada di sana, kata seorang tetangga kepada AFP. Kontradiksi antara klaim satu IDF dan kesaksian di lapangan ini semakin memperparah krisis kredibilitas Israel. Secara politik, insiden ini memberikan amunisi baru bagi pihak-pihak yang menuntut sanksi atau embargo senjata terhadap Israel. Beberapa negara anggota Uni Eropa, terutama Spanyol dan Belgia, telah menyerukan peninjauan kembali perjanjian kerjasama militer dengan Israel. Menteri Luar Negeri Irlandia, dalam sebuah pidato di parlemen yang disiarkan oleh RTI News, menegaskan bahwa tragedi Nusairat adalah noda moral. Kita tidak bisa terus menutup mata terhadap kematian yang tidak perlu dari generasi masa depan Palestina. Waktunya telah tiba bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah yang lebih kuat dari sekadar resolusi yang tidak mengikat. Tekanan diplomatik ini berpotensi memecah front dukungan internasional terhadap Israel, yang selama ini dipegang teguh oleh Amerika Serikat. Pihak Palestina, khususnya Hamas, memanfaatkan insiden tewasnya anak-anak ini untuk membenarkan deklarasi mereka untuk kembali berperang. Juru bicara senior Hamas, Osama Hamdan, dalam konferensi pers di Beirut yang disiarkan oleh saluran Al-Mayadin, menyatakan, darah anak-anak Nusairat adalah bahan bakar api perlawanan kami. Setiap klaim Israel tentang serangan bedah adalah kebohongan yang keji. Dunia menyaksikan kejahatan ini. Kami tidak punya pilihan selain membalas kebrutalan ini dan melindungi rakyat kami dengan cara apapun yang diperlukan. Gencatan senjata tidak ada artinya ketika mesin pembunuh Zionis terus beroperasi. Pernyataan ini secara efektif menutup pintu bagi negosiasi jangka pendek dan menempatkan IDF dalam posisi yang sangat sulit, dihadapkan pada ancaman balas dendam Hamas dan pengawasan etis yang intens dari komunitas internasional. Di dalam Israel sendiri, insiden Nusairat memicu perdebatan moral yang jarang terjadi. Sementara media yang condong ke kanan cenderung mengulangi narasi IDF tentang perisai manusia dan perlunya memerangi Hamas tanpa pandang bulu, beberapa kolumnis liberal dan kelompok aktivis perdamaian menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Gideon Levy, kolumnis terkenal dari Haaretz, menulis sebuah editorial pedas, mempertanyakan berapa banyak anak lagi yang harus mati demi ilusi keamanan mutlak yang rapuh. Jika kita mengklaim moralitas yang lebih tinggi, kita harus bertindak sesuai dengan itu. Jika target militer tidak dapat dihancurkan tanpa membunuh anak-anak, mungkin target itu tidak boleh dihancurkan sama sekali. Kritisisme domestik semacam ini, meskipun minoritas, menunjukkan adanya keretakan dalam konsensus dukungan terhadap kebijakan perang pemerintah. Secara keseluruhan, insiden penembakan rudal di Nusairat telah menjadi paku terakhir pada peti mati harapan gencatan senjata, mengkristalkan keputusasaan di kalangan Palestina, menguatkan tekad Hamas untuk eskalasi, dan menempatkan Israel dalam posisi pertahanan politik dan moral yang semakin tidak berkelanjutan di panggung global. Fokus kini beralih pada bagaimana IDF akan mengubah aturan keterlibatannya, dan apakah tekanan internasional akan memaksa pemerintah untuk membatasi operasi militer yang berpotensi menyebabkan korban sipil lebih lanjut. Tragedy Nusairat, di mana laporan mengenai korban anak-anak Palestina akibat serangan rudal pasukan pertahanan Israel 1DF terkonfirmasi, segera memicu gelombang kejutan dan kecaman yang menyebar cepat melintasi ibu kota global dan markas besar organisasi kemanusiaan. Insiden ini, yang terjadi tak lama setelah runtuhnya gencatan senjata yang rapuh, bukan sekadar berita duka biasa, melainkan katalis yang menguatkan narasi bahwa konflik telah mencapai titik krusial di mana perlindungan warga sipil, khususnya anak-anak,
telah gagal total di lapangan. Respons internasional terhadap peristiwa ini didominasi oleh seruan mendesak untuk penyelidikan independen, penghentian permusuhan segera, dan penegasan kembali prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Organisasi-organisasi kemanusiaan terkemuka berada di garis depan reaksi global ini. UNICEF, lembaga PBB yang berfokus pada kesejahteraan anak-anak, mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Catherine Russell, Director Executive UNICEF, dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan di situs resmi organisasi, mengungkapkan kemarahannya. Anak-anak bukanlah target. Nusairat adalah pengingat yang menyakitkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak di Gaza. Setiap laporan kematian anak menuntut penyelidikan. Kami sangat prihatin bahwa insiden ini menunjukkan adanya pengabaian serius terhadap kewajiban melindungi anak-anak dalam konflik bersenjata. Kami menuntut semua pihak untuk segera menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil dan memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan. Pernyataan tersebut disertai data statistik terbaru dari UNICEF yang menunjukkan peningkatan tajam pada kasus trauma psikologis parah pada anak-anak yang selamat dari serangan, menyoroti dampak jangka panjang dari kekerasan yang sedang berlangsung. Tak hanya UNICEF, Komite Internasional Palang Merah ICRC juga menyampaikan keprihatinan mendalam. Juru bicara ICRC yang berbasis di Jenewa, dalam wawancara dengan saluran berita global CNN Internasional, menekankan pentingnya proporsionalitas dalam serangan militer. Hukum humaniter tidak memiliki abu-abu. Pihak yang bertikai harus selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil. Laporan mengenai kematian anak-anak di Nusairat menunjukkan adanya kegagalan yang serius dalam upaya untuk meminimalkan kerugian sipil. Kami mengimbau semua pihak untuk meninjau kembali prosedur penargetan mereka untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip ini, ujar juru bicara tersebut. ICRC juga secara aktif mengorganisir pengiriman pasokan medis darurat ke Rumah Sakit Al-Aqsa, yang kewalahan menangani korban Nusairat dan korban serangan lainnya. Reaksi keras juga datang dari panggung politik internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam pidato yang disampaikan di hadapan Dewan Keamanan yang diliput luas oleh Associated Press menyebut insiden tersebut sebagai kejahatan yang tidak dapat diterima dan menyerukan Dewan untuk tidak hanya mengeluarkan resolusi, tetapi juga membentuk mekanisme pemantauan yang kuat di lapangan. Siklus kekerasan ini tidak akan berakhir jika kita tidak berani menyebut kejahatan perang sebagaimana adanya. Tegasnya, mendesak penyelidikan penuh oleh Pengadilan Kriminal Internasional ICC mengenai semua insiden kekerasan yang melibatkan warga sipil. Di tingkat regional, negara-negara Arab mengekspresikan kemarahan kolektif mereka. Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo. Dan dalam pernyataan penutupnya yang disiarkan oleh kantor berita negara MENA Middle East News Agency, mereka menuduh Israel melakukan pembantaian yang disengaja terhadap warga sipil dan menuntut komunitas internasional untuk segera menjatuhkan sanksi ekonomi dan diplomatik. Yordania dan Turki khususnya telah mengambil langkah untuk memanggil pulang duta besar mereka dari Tel Aviv sebagai bentuk protes resmi. Sebuah langkah diplomatik signifikan yang menunjukkan penurunan tajam dalam hubungan bilateral. Bahkan di antara sekutu barat Israel, nada kecaman semakin mengeras. Perdana Menteri Irlandia, yang dikenal vokal mengenai perlindungan hak asasi manusia, dalam sesi tanya jawab parlemen yang disiarkan oleh RT, menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza semakin tidak dapat dipertahankan secara moral, dan mengumumkan inisiatif untuk mengajukan resolusi di Parlemen Eropa yang menuntut evaluasi kembali perjanjian dagang Uni Eropa dengan Israel. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat AS, meskipun tidak mengutuk Israel secara langsung, mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa setiap kehilangan nyawa tak bersalah adalah tragedi. Kami telah menyampaikan keprihatinan kami kepada IDF dan mendesak mereka untuk melakukan investigasi yang cepat dan menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas. Namun, pernyataan Amerika Serikat ini dikritik oleh banyak pihak sebagai respons yang terlalu lunak, mengingat tingkat kekejaman yang dilaporkan, sebuah kritik yang dilontarkan oleh kelompok pro-Palestina di Washington DC, dan dicatat oleh The Washington Post. Dampak psikologis dan emosional dari serangan tersebut pada warga Gaza juga menjadi sorotan utama. Wartawan dari Al Jazeera English yang berhasil mewawancarai beberapa keluarga yang mengungsi di Deir al-Balah melaporkan suasana ketakutan yang mencekam. Seorang ibu yang kehilangan keponakannya di Nusairat bercerita, "Setiap suara mendesis di udara membuat anak-anak saya bersembunyi di bawah meja. Tidak ada yang bisa tidur. Mereka merudal tempat di mana kami mencari perlindungan. Mereka merenggut anak-anak yang belum tahu apa-apa tentang perang. Bagaimana kami bisa hidup normal setelah ini?" Kesaksian ini memperkuat argumen bahwa kekerasan yang tidak pandang bulu menimbulkan trauma komunal yang luas dan mengancam kesehatan mental seluruh generasi di Gaza. Di tengah gelombang kecaman ini,
Tuntutan untuk mengakhiri impunitas dan mencapai akuntabilitas semakin menguat. Organisasi hak asasi manusia Palestina, didukung oleh pengacara internasional, sedang mengumpulkan bukti, termasuk pecahan rudal, foto-foto korban, dan kesaksian saksi mata dari Nusairat untuk diserahkan sebagai materi baru kepada kantor jaksa penuntut ICC di Den Haag mereka. Berharap bahwa tekanan publik dan bukti kuat mengenai korban sipil akan memaksa ICC untuk mempercepat penyelidikan yang sudah berjalan mengenai situasi di Palestina. Secara keseluruhan, insiden di Nusairat telah menjadi titik didih yang membuat masyarakat internasional tidak lagi mampu menerima pembenaran operasi militer yang menyebabkan kerugian sipil dalam skala ini. Ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa setiap kegagalan diplomatik untuk mencapai gencatan senjata akan dibayar mahal dengan darah warga sipil yang paling rentan. Kecaman global bukan lagi sekadar retorika, tetapi tuntutan yang jelas dan mendesak untuk perubahan mendasar dalam perilaku perang di kawasan tersebut. Deklarasi tegas dari sayap militer Hamas, Brigade Is Eddin Al-Qassam, yang menyatakan kesiapan penuh mereka untuk kembali ke medan perang secara total, telah menjadi pukulan telak yang mengakhiri semua ilusi mengenai kemungkinan deeskalasi dalam waktu dekat. Pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Obeidah, melalui saluran media Hamas dan platform Telegram mereka, bukan hanya retorika ancaman belaka, tetapi merupakan pengumuman strategis yang didasarkan pada perhitungan militer dan politik pasca insiden tembok ambruk dan tragedi Nusairat. Pesan ini secara efektif menarik garis tegas. Negosiasi telah mati, dan kini giliran senjata yang berbicara, dalam rekaman suara dan video yang disebarkan secara luas. Dengan latar belakang bendera hijau dan logo Brigade Al-Qassam, Abu Obeidah menyampaikan pidato yang sangat bernada provokatif. Ia memulai dengan memuliakan darah para martir di Nusairat dan keberanian para pejuang yang meruntuhkan benteng kesombongan Zionis, merujuk pada insiden tembok ambruk. Inti dari pesannya, sebagaimana dikutip oleh saluran berita Lebanon, Al-Mayadeen, adalah kepemimpinan Zionis telah memilih jalur eskalasi, dan mereka akan membayar harga yang belum pernah mereka bayar sebelumnya. Kami telah mengumpulkan kekuatan kami, mengatur ulang barisan, dan sekarang kami menyatakan, dengan suara lantang dan jelas, bahwa perlawanan telah sepenuhnya siap untuk perang kemerdekaan kedua. Jika mereka menginginkan perang, kami menyambutnya dengan tangan terbuka. Deklarasi ini disambut dengan tembakan perayaan di beberapa wilayah di Gaza yang masih di bawah kendali Hamas. Sebuah demonstrasi publik yang menunjukkan bahwa meskipun mengalami kerugian besar, moral tempur kelompok tersebut masih tinggi. Motivasi di balik pernyataan keras Hamas ini dipandang oleh para analis sebagai kombinasi dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, insiden Nusairat memberikan justifikasi moral yang kuat bagi Hamas untuk membalas dendam dan merespons tekanan publik Palestina yang menuntut pembalasan atas kematian warga sipil, khususnya anak-anak. Menurut Dear Fawaz Gerges, seorang ahli Timur Tengah di London School of Economics LSE yang diwawancarai oleh Sky News, Hamas menggunakan darah anak-anak sebagai katalis untuk merebut kembali legitimasi di mata rakyat Palestina. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah satu-satunya entitas yang bersedia dan mampu melawan Israel ketika diplomasi gagal dan nyawa sipil dikorbankan. Ini adalah manuver politik yang cerdas, meski berisiko tinggi. Secara militer, pernyataan kesiapan perang Hamas didukung oleh laporan intelijen yang mengkhawatirkan dari pihak Israel dan AS. Sebuah laporan rahasia yang bocor ke meja redaksi Wall Street Journal menyebutkan bahwa meskipun IDF telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur terowongan Hamas di Gaza Utara, unit-unit tempur di Gaza Tengah dan Selatan khususnya di sekitar Khan Yunis dan Rafah masih mempertahankan kemampuan tempur yang signifikan. Laporan tersebut memperkirakan bahwa antara 40% hingga 50% dari kekuatan tempur asli Hamas, termasuk ribuan pejuang bersenjata lengkap, masih aktif. Mereka telah beradaptasi dengan taktik perang gerilya yang lebih sporadis dan mematikan, memanfaatkan reruntuhan kota sebagai tempat persembunyian yang efektif. Kesiapan yang dideklarasikan Hamas juga mencakup kemampuan roket mereka, meskipun sebagian besar peluncur jarak jauh mereka dihancurkan. Intelijen Israel yang dikutip oleh Yedius Ahronot mengindikasikan bahwa Hamas masih memiliki stok roket jarak pendek dan menengah dalam jumlah ribuan yang disembunyikan di bunker bawah tanah yang sangat dalam. Jenis roket ini, yang seringkali diluncurkan dari peluncur mobile yang sulit dilacak, dapat menjangkau sebagian besar kota-kota perbatasan Israel. Ancaman paling signifikan adalah kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan roket secara masif dan simultan, yang dikenal sebagai Borage, untuk membanjiri sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Pernyataan Abu Obeidah juga menyertakan tuntutan yang jelas
yang menjadi syarat sine qua non syarat mutlak bagi setiap negosiasi di masa depan. Tuntutan utama yang disorot oleh kantor berita yang berbasis di Ramallah News Agency meliputi penghentian total operasi militer Israel di seluruh jalur Gaza, penarikan penuh semua pasukan Israel, dan yang paling krusial, pembebasan sejumlah besar tahanan Palestina senior yang berada di penjara Israel, termasuk tokoh-tokoh kunci yang memiliki bobot politik signifikan. Tuntutan ini jelas bertentangan langsung dengan janji Perdana Menteri Israel untuk menghancurkan Hamas secara total, sehingga menjadikan jalan menuju kompromi hampir tidak mungkin. Respons dari Israel terhadap deklarasi Hamas ini bersifat keras dan tidak mengenal kompromi. Perdana Menteri Israel, dalam pertemuan darurat Kabinet Keamanan yang diliput oleh semua saluran berita utama Israel, bersumpah untuk menggandakan upaya militer. Ancaman Hamas untuk kembali berperang hanya menguatkan tekad kita untuk menyelesaikan misi ini. Kita tidak akan berhenti sampai Hamas hancur total dan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Kesiapan mereka adalah ilusi. Kita akan menghancurkan ilusi itu, tegasnya. Namun, di balik retorika yang kuat, ada kekhawatiran yang mendalam di kalangan ahli strategi Israel, bahwa eskalasi yang diumumkan Hamas akan memaksa IDF untuk melancarkan invasi darat ke Rafah tempat ratusan ribu pengungsi Palestina berlindung, sebuah langkah yang berisiko tinggi secara kemanusiaan dan politik. Secara keseluruhan, pernyataan kesiapan perang dari Hamas bukan hanya gertakan. Ini adalah deklarasi niat yang didukung oleh kemampuan militer yang tersisa, kemarahan publik yang mendalam pasca Nuseirat, dan momen strategis yang muncul dari kegagalan tembok keamanan Israel. Deklarasi ini telah mengubah konflik dari pertempuran berkepanjangan menjadi ancaman nyata terjadinya perang skala penuh, memaksa semua aktor regional dan internasional untuk bersiap menghadapi gelombang kekerasan yang jauh lebih besar dan berlarut-larut. Dunia kini menahan napas, menunggu respons militer Hamas yang akan menentukan sejauh mana eskalasi ini akan berlangsung. Deklarasi kesiapan tempur penuh oleh Hamas yang bergema tak lama setelah tembok keamanan Israel ambruk dan insiden tragis di Nuseirat telah mendorong kawasan Timur Tengah ke ambang pintu konflik yang meluas, menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi terjadinya perang skala penuh yang melampaui batas-batas jalur Gaza. Analisis risiko regional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, think tank, dan intelijen internasional kini berfokus pada dinamika poros perlawanan yang dipimpin Iran dan sejauh mana kelompok-kelompok proksi ini akan terpicu untuk campur tangan aktif, mengubah konfrontasi Israel-Hamas menjadi konflik multifront. Titik fokus utama kekhawatiran adalah Lebanon, rumah bagi Hizbullah, kelompok bersenjata yang memiliki persenjataan roket jarak jauh dan pasukan terlatih yang jauh lebih superior dibandingkan Hamas. Sejak pecahnya konflik, Hizbullah telah terlibat dalam baku tembak harian dengan pasukan pertahanan Israel 1DF di sepanjang perbatasan utara. Namun konflik ini sebagian besar dikelola di bawah ambang batas perang total. Namun, insiden di Nuseirat dan pengumuman perang oleh Hamas dapat menjadi casus belli yang mengubah perhitungan mereka. Dr. Seth Jones, seorang analis keamanan senior di Center for Strategic and International Studies CSIS di Washington, D.C., dalam sebuah briefing tertutup yang dikutip oleh Politico menyatakan, keputusan Hizbullah adalah kunci. Jika Tel Aviv atau pusat populasi besar Israel diserang secara besar-besaran oleh Hamas, atau jika IDF melancarkan invasi Rafah yang sangat mematikan, Iran kemungkinan besar akan memberi lampu hijau kepada Hizbullah untuk melakukan eskalasi yang signifikan. Ini bisa berarti penembakan roket presisi dalam jumlah besar yang menargetkan infrastruktur kritis Israel, seperti pangkalan militer atau pembangkit listrik. Iran, sebagai arsitek utama poros perlawanan, memegang kendali atas tingkat eskalasi. Media Iran, khususnya saluran berita yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Islam IRGC, telah secara terbuka memuji perlawanan Hamas dan mengkritik keras respons Israel. Hossein Salami, kepala komandan IRGC, dalam pidato yang disiarkan oleh Press TV, mengeluarkan ancaman terselubung. Rezim Zionis tidak akan memiliki perdamaian sampai kejahatan mereka dihentikan. Semua tangan perlawanan di kawasan ini bersatu, dan kami siap untuk membela kehormatan ummah kapanpun diperlukan. Pernyataan semacam ini memperkuat keyakinan bahwa Iran telah menetapkan garis merah dan siap menggunakan proksinya untuk mencegah kekalahan total Hamas, yang dianggap sebagai aset strategis penting bagi pengaruh regional Teheran. Selain Lebanon, perhatian juga tertuju pada ancaman yang berasal dari Yaman dan Irak. Houthi di Yaman, yang didukung Iran,
telah menunjukkan kemampuan yang mengejutkan dalam meluncurkan rudal balistik dan drone jarak jauh yang menargetkan Israel. Meski sebagian besar telah berhasil dicegat, juru bicara militer Houthi yang diwawancarai oleh kantor berita Yaman Sabah News menegaskan komitmen mereka. Kami memandang agresi terhadap saudari-saudara kami di Gaza sebagai agresi terhadap kami. Serangan kami terhadap entitas Zionis akan terus berlanjut dan ditingkatkan sejalan dengan eskalasi di Palestina. Meskipun serangan Houthi dari jarak jauh mungkin tidak menyebabkan kerusakan massal, mereka berhasil menciptakan gangguan serius terhadap jalur pelayaran internasional di Laut Merah, sebuah faktor ekonomi yang semakin menekan para sekutu Israel. Di Irak dan Suriah, milisi pro-Iran yang dikenal sebagai resistansi Islam di Irak juga dapat meningkatkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Meskipun tidak secara langsung menargetkan Israel, tindakan ini bertujuan untuk menciptakan krisis regional yang memaksa Washington untuk mengalihkan perhatian dan sumber daya dari mendukung Israel. Laporan intelijen yang diterbitkan oleh Institute for the Study of War (ISW) menunjukkan peningkatan frekuensi serangan drone dan roket yang menargetkan pangkalan AS di Suriah Timur Laut, segera setelah deklarasi perang Hamas, sebuah indikasi koordinasi regional yang terencana. Dalam skenario terburuk yang diuraikan oleh Kolonel Puron Mike Martin, seorang pakar perang kontemporer dan mantan perwira intelijen Inggris, dalam analisisnya untuk Financial Times, perang skala penuh akan melibatkan setidaknya 3 front aktif: Gaza di selatan, Lebanon atau Suriah di utara, dan kemungkinan serangan rudal jarak jauh dari Yaman. Jika Hizbullah memasuki perang dengan kekuatan penuh, Israel akan dipaksa untuk mengaktifkan seluruh kekuatan cadangannya dan menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya di pusat-pusat kota utamanya. Tekanan ini akan melumpuhkan ekonomi dan sistem logistik Israel dan memaksa Amerika Serikat untuk mengambil keputusan militer yang sangat sulit. Mungkin termasuk mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut untuk mencegah kekalahan Israel yang akan membawa Washington lebih dalam ke kancah konflik. Jelas Martin. Risiko eskalasi ini juga berdampak pada diplomasi energi global. Bloomberg News melaporkan bahwa harga minyak mentah melonjak tajam menyusul pernyataan Hamas, karena para pedagang khawatir konflik yang meluas akan mengganggu produksi atau pengiriman dari Teluk Persia, khususnya melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur pelayaran minyak paling penting di dunia. Kenaikan harga energi ini dapat memicu resesi global dan menambah urgensi bagi kekuatan dunia untuk segera melakukan intervensi diplomatik. Menghadapi risiko regional yang masif ini, Israel telah mengambil langkah pertahanan yang signifikan. IDF telah meningkatkan kewaspadaan di perbatasan utara, memanggil kembali lebih banyak unit cadangan spesialis, dan mengaktifkan sistem pertahanan udara tambahan di seluruh negeri. Namun, kegagalan tembok keamanan di Gaza telah mengikis kepercayaan publik bahwa Israel siap untuk perang multifront yang terkoordinasi. Situasi ini bukan lagi tentang memadamkan api di Gaza, tetapi tentang mencegah seluruh kawasan meledak. Tekanan pada para mediator, terutama Qatar, Mesir, dan AS, kini mencapai puncaknya. Karena setiap jam yang berlalu tanpa gencatan senjata meningkatkan kemungkinan perhitungan yang salah oleh salah satu aktor proksi regional yang dapat memicu malapetaka yang tidak dapat ditarik kembali. Di tengah gejolak militer yang mengancam akan meluas menjadi perang regional, Israel secara internal menghadapi krisis domestik multidimensi yang semakin dalam, ditandai oleh keretakan politik yang parah dan tekanan tak terhindarkan terhadap personel militer. Insiden tembok keamanan yang ambruk dan kegagalan pencegahan serangan rudal yang menyebabkan korban anak-anak di Gaza telah memicu gelombang kemarahan publik yang mengarah langsung pada kepemimpinan Perdana Menteri dan Kabinet Perang, mempertanyakan kompetensi dan akuntabilitas mereka dalam menjamin keamanan negara. Situasi internal ini, yang diliput intensif oleh media domestik, kini menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keputusan strategis Israel di medan perang. Tuntutan untuk pertanggungjawaban politik segera menjadi headline di hampir semua surat kabar Israel. Surat kabar terkemuka Haaretz menerbitkan editorial pedas yang menuntut Perdana Menteri segera mengundurkan diri, gagal mencegah tembok ambruk, gagal melindungi warga sipil dari roket, dan sekarang gagal mencapai tujuan perang yang dinyatakan, yaitu menghancurkan Hamas. Semua ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan epik. Negara ini tidak bisa melanjutkan perang dengan komando yang tidak dipercaya oleh rakyatnya sendiri, tulis editorial tersebut. Tuntutan ini diperkuat oleh anggota oposisi di Knesset, yang dipimpin oleh Yair Lapid, yang secara terbuka menyerukan mosi tidak percaya dan pembentukan Komisi Penyelidikan Negara yang independen
yang memiliki kekuatan untuk memeriksa semua keputusan keamanan sejak awal konflik. Keretakan politik paling mencolok terlihat di dalam kabinet perang itu sendiri. Sumber anonim dari kantor berita Wola News melaporkan adanya pertengkaran sengit antara Perdana Menteri dan salah satu menteri kunci kabinet perang mengenai strategi poske konflik dan manajemen risiko di perbatasan utara. Menteri tersebut dilaporkan menuduh Perdana Menteri terlalu fokus pada kemenangan taktis jangka pendek dan mengabaikan perencanaan strategis jangka panjang, termasuk hari setelah Hamas dikalahkan. Ketidaksepakatan ini semakin memperlambat proses pengambilan keputusan strategis Israel, terutama terkait masalah sensitif seperti penentuan batas toleransi kerugian sipil di Gaza dan penanganan tawanan. Analis politik di Israel Democracy Institute (IDI) memperkirakan bahwa jika situasi keamanan tidak membaik secara signifikan dalam beberapa minggu ke depan, kabinet perang yang rapuh ini kemungkinan besar akan runtuh, memicu pemilihan umum dini di tengah-tengah konflik, sebuah skenario kacau yang ingin dihindari oleh para petinggi militer. Sementara para politisi bertikai, pasukan pertahanan Israel 1, IDF, menghadapi krisis personel yang serius dan tersembunyi. Operasi yang berkepanjangan dan perang gesekan di berbagai front telah menyebabkan tingkat kelelahan tempur yang tinggi di kalangan pasukan reguler dan cadangan. Kolonel Purn David Benhaim, seorang ahli logistik militer yang diwawancarai oleh Channel 13 News, menunjukkan bahwa kebutuhan mendadak untuk mengisi celah pertahanan akibat tembok ambruk telah memaksa IDF untuk menunda rotasi unit tempur garis depan. Pasukan di Gaza Selatan dijanjikan istirahat dan rotasi setelah 3 bulan, tetapi kini mereka harus memperpanjang dinas mereka karena kebutuhan mendesak di sektor utara. Kelelahan fisik dan psikologis ini akan segera memengaruhi efektivitas tempur, meningkatkan risiko kecelakaan di lapangan, dan, yang lebih penting, menimbulkan pertanyaan tentang moral di kalangan tentara. Jelasnya, masalah moral juga diperburuk oleh meningkatnya jumlah kasus kesehatan mental dan post-traumatic stress disorder (PTSD) di antara para veteran. Organisasi nirlaba Israel yang fokus pada dukungan veteran Brothers in Arms melaporkan peningkatan signifikan dalam permintaan bantuan psikologis, sebuah tren yang disorot oleh liputan investigasi The Marker Supplement Business Heritage. Liputan tersebut mengungkapkan bahwa sistem dukungan kesehatan mental militer kewalahan, dan banyak prajurit cadangan kembali ke kehidupan sipil tanpa rehabilitasi yang memadai. Kami mengirim anak-anak kami untuk mempertahankan negara, tetapi ketika mereka kembali hancur secara mental, negara ini tidak siap untuk menerima mereka kembali, kata juru bicara Brothers in Arms dalam sebuah pernyataan emosional. Krisis ini menciptakan kesulitan besar dalam upaya IDF untuk memanggil dan mempertahankan pasukan cadangan yang dibutuhkan untuk operasi jangka panjang. Di tingkat masyarakat, pemukiman Israel di sekitar perbatasan Gaza dan di Israel Utara dekat Lebanon mengalami krisis kepercayaan dan demografi. Laporan dari Globes, surat kabar bisnis Israel, menyebutkan bahwa banyak keluarga yang dievakuasi dari pemukiman utara kini menolak untuk kembali ke rumah mereka. Bahkan jika ada jaminan keamanan dari pemerintah, mereka menuntut solusi keamanan permanen dan jaminan pertahanan yang tidak akan runtuh lagi. Eksodus dan penolakan ini memberikan tekanan ekonomi yang signifikan pada pemerintah dan menimbulkan ancaman eksistensial bagi komunitas perbatasan yang selama ini menjadi benteng pertahanan Israel. Secara ringkas, Israel saat ini menghadapi perang di 2 front. Front militer eksternal melawan Hamas dan proksi Iran, serta front internal yang melibatkan keretakan politik dan krisis moral atau personel. Kegagalan-kegagalan terbaru, seperti insiden tembok ambruk dan korban sipil di Gaza, telah memperparah perpecahan ini, memperlemah posisi negosiasi dan kemampuan pengambilan keputusan strategis negara tersebut. Semakin lama konflik berlarut-larut, semakin besar pula kemungkinan krisis domestik ini akan menjadi faktor penentu yang memaksa perubahan kepemimpinan atau pergeseran kebijakan yang drastis. Di tengah gelombang eskalasi yang dipicu oleh ambruknya tembok keamanan Israel, insiden Nusairat, dan deklarasi perang Hamas, upaya penyelamatan diplomatik oleh mediator internasional mencapai titik didih yang kritis, meskipun dihadapkan pada tembok penghalang yang semakin tebal. Kegagalan mempertahankan jeda kemanusiaan terakhir telah memperjelas bahwa proses negosiasi saat ini, yang berfokus pada pertukaran sandera dan bantuan, rentan terhadap setiap percikan di medan perang. Kini, fokus para mediator telah bergeser dari sekadar menjaga gencatan senjata menjadi upaya putus asa untuk mencegah konflik skala penuh regional. Qatar dan Mesir tetap menjadi poros utama upaya mediasi, memanfaatkan jalur komunikasi unik mereka dengan Hamas dan Israel. Sumber diplomatik senior di Doha, yang berbicara kepada kantor berita Reuters dengan syarat anonimitas, mengungkapkan bahwa negosiasi saat ini telah mencapai titik buntu yang paling berbahaya.
Kegagalan ini, menurut sumber tersebut, bukan hanya masalah konsesi, tetapi masalah kepercayaan yang telah terkikis habis. Hamas menolak keras untuk kembali ke meja perundingan tanpa jaminan tegas dari pihak Israel mengenai penghentian total operasi militer di Gaza Selatan, khususnya setelah insiden di Nuseirat yang menewaskan anak-anak. Mereka melihat insiden itu sebagai bukti bahwa Israel tidak serius dalam menahan diri, jelas sumber Reuters tersebut. Di sisi lain, Israel, yang ditekan oleh krisis domestik dan ancaman perang multifront, menuntut agar Hamas menyerahkan daftar semua sandera yang tersisa sebagai prasyarat untuk setiap dialog lebih lanjut, sebuah tuntutan yang ditolak menti-menta oleh Hamas. Mesir, yang secara tradisional memainkan peran sebagai penjamin keamanan perbatasan Gaza, kini meningkatkan tekanan diplomatiknya. Duta Besar Mesir untuk PBB, dalam sesi darurat Dewan Keamanan PBB, mendesak semua pihak untuk menerima peta jalan yang diusulkan Mesir. Peta jalan tersebut, sebagaimana diuraikan oleh saluran berita negara Mesir Oleram, mencakup 3 fase: penghentian total permusuhan selama 4 minggu, pertukaran sandera dan tahanan secara bertahap, dan yang paling ambisius, konferensi perdamaian regional yang melibatkan semua kekuatan Timur Tengah untuk membahas solusi 2 negara two-state solution yang sudah lama terhenti. Namun, Mesir mengakui bahwa prospek penerimaan peta jalan ini oleh Israel dan Hamas sangat tipis, mengingat iklim permusuhan saat ini. Peran Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel telah menjadi subjek pengawasan dan kritik intens. Sementara Washington terus menyediakan dukungan militer dan intelijen untuk Israel. Pemerintahan Biden dilaporkan meningkatkan tekanan diplomatik secara pribadi terhadap Perdana Menteri Israel untuk menunjukkan pengekangan yang lebih besar, terutama setelah laporan korban sipil di Nuseirat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui juru bicaranya dalam briefing harian yang dikutip oleh The Washington Post menegaskan, "Kami telah berkomunikasi dengan jelas kepada mitra kami di Israel mengenai pentingnya mematuhi hukum humaniter internasional dan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk meminimalkan kerugian sipil. Gencatan senjata adalah satu-satunya jalan menuju pembebasan sandera yang tersisa. Namun, upaya AS seringkali terhambat oleh penolakan mereka untuk memberikan sanksi atau menetapkan kondisi yang keras terhadap bantuan militer ke Israel. Sebuah sikap yang dilihat oleh Hamas dan Sekutu Arab sebagai dukungan tanpa batas terhadap operasi militer Israel. Keterlibatan langsung dari PBB melalui utusan khusus Sekretaris Jenderal untuk proses perdamaian Timur Tengah juga menjadi krusial, berfokus terutama pada aspek kemanusiaan. Kantor PBB di Yerusalem melaporkan bahwa upaya untuk membuka koridor kemanusiaan yang lebih aman dan memungkinkan masuknya bahan bakar dan pasokan medis dalam jumlah besar terus terhambat oleh pertempuran yang intens dan pemeriksaan Israel yang ketat. OCHA Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, dalam laporan flash update terbarunya, menyatakan bahwa hanya sekitar 10% dari kebutuhan bantuan dasar yang dapat masuk ke Gaza, dan krisis kelaparan di utara Gaza semakin parah. Kegagalan untuk menyampaikan bantuan yang cukup, yang didokumentasikan secara luas oleh media internasional, semakin memicu kemarahan Hamas dan membuat proses perundingan semakin sulit. Salah satu proposal diplomatik yang paling menarik namun berisiko adalah usulan pertukaran Grand Bargain yang mencakup pembebasan semua sandera Israel yang tersisa dengan imbalan penghentian total operasi militer, penarikan penuh pasukan Israel, dan pembebasan sejumlah besar tahanan Palestina, termasuk pemimpin senior. Gagasan ini, yang diliput oleh surat kabar Inggris The Guardian, dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar yang dapat diterima oleh Hamas. Namun, risiko politik bagi Perdana Menteri Israel dari pembebasan tahanan tingkat tinggi dianggap terlalu besar, mengingat tekanan domestik untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya. Secara keseluruhan, peran mediasi internasional telah berubah dari upaya proaktif untuk mencapai perdamaian, menjadi upaya reaktif untuk menampung bencana yang akan datang. Para mediator, khususnya Qatar dan Mesir, bekerja di bawah tekanan yang tak terbayangkan untuk menemukan celah diplomatik. Meskipun kedua belah pihak yang bertikai didorong oleh insiden di lapangan dan tekanan domestik, semakin condong pada solusi militer. Nasib proses perdamaian kini tidak hanya bergantung pada kemampuan para mediator untuk membujuk, tetapi pada kesediaan Israel dan Hamas untuk mengakui bahwa biaya perang skala penuh jauh lebih besar daripada biaya kompromi politik. Kegagalan mediasi saat ini secara efektif membuka pintu bagi eskalasi regional yang dikhawatirkan semua pihak. Eskalasi konflik yang kembali membara, dipicu oleh ketegangan militer dan kegagalan diplomasi, kini mulai menimbulkan dampak ekonomi dan infrastruktur yang melumpuhkan.
Tidak hanya di jalur Gaza yang sudah hancur, tetapi juga di Israel. Kerusakan yang terakumulasi melampaui kerugian materi langsung, mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang di seluruh kawasan dan menghambat kemampuan organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Laporan-laporan terbaru dari lembaga keuangan dan organisasi pembangunan internasional menggarisbawahi skala kehancuran yang tak terbayangkan. Di jalur Gaza, situasi infrastruktur telah mencapai tingkat keruntuhan total. Bank Dunia merilis laporan darurat yang mengestimasi biaya rekonstruksi Gaza pasca eskalasi terbaru bisa mencapai puluhan miliar dolar, angka yang jauh melampaui perkiraan awal. Laporan tersebut, yang dikutip oleh Financial Times, menyebutkan bahwa lebih dari 70% unit perumahan di Gaza telah rusak atau hancur total, dan infrastruktur penting seperti sistem air, sanitasi, dan listrik telah hampir sepenuhnya lumpuh. Jaringan pipa air bersih dilaporkan hanya berfungsi sekitar 5% dari kapasitas normalnya, memaksa sebagian besar penduduk untuk mengandalkan air sumur yang seringkali terkontaminasi. Sebuah situasi yang mengancam wabah penyakit serius. UNICEF memperingatkan bahwa tanpa adanya bahan bakar untuk mengoperasikan stasiun pompa, seluruh Gaza akan segera mengalami krisis air total yang tidak dapat diperbaiki. Sektor kesehatan di Gaza juga berada di ambang kehancuran. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa kurang dari sepertiga rumah sakit di Gaza masih berfungsi, dan bahkan yang beroperasi pun bekerja dengan kapasitas minimal karena kekurangan obat-obatan vital, peralatan bedah, dan terutama bahan bakar untuk generator. Insiden serangan rudal, seperti yang terjadi di Nuseirat, menambah tekanan pada fasilitas medis yang tersisa, yang sudah kewalahan menangani trauma dan luka perang. Dr. Richard Pieper Kern, perwakilan WHO untuk wilayah pendudukan Palestina, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh France 24, menegaskan, "Kami tidak lagi berbicara tentang krisis, tetapi tentang bencana kesehatan masyarakat. Infrastruktur medis adalah target yang harus dilindungi. Setiap serangan yang melumpuhkan rumah sakit atau ambulans adalah pukulan telak bagi hukum humaniter." Kondisi ini diperparah oleh kesulitan dalam memasukkan bantuan medis. Meskipun upaya mediasi dilakukan, Israel dilaporkan masih membatasi masuknya bahan bakar dan alat medis tertentu yang mereka anggap memiliki penggunaan ganda militer, sebuah kebijakan yang dikecam keras oleh organisasi kemanusiaan. Di sisi Israel, dampak ekonomi terlihat dari penurunan tajam dalam sektor pariwisata, investasi asing langsung, dan produktivitas tenaga kerja. Bank of Israel merilis data yang menunjukkan kontraksi substansial dalam produk domestik bruto PDB kuartal ini. Sebagian besar disebabkan oleh mobilisasi besar-besaran tentara cadangan. Pengerahan ratusan ribu tentara cadangan untuk operasi Gaza dan pengamanan perbatasan utara telah menarik tenaga kerja vital dari sektor teknologi tinggi, konstruksi, dan pertanian. Profesor Karnett Flug, mantan gubernur Bank Israel, dalam analisisnya di surat kabar Business Globes, memperingatkan bahwa krisis tenaga kerja ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada potensi pertumbuhan ekonomi Israel. Kegagalan tembok keamanan dan ancaman perang multifront telah merusak persepsi investor mengenai risiko di Israel. Jika perang berlanjut, kita akan melihat eksodus talenta dan modal yang signifikan, ujar Flug. Kerusakan pada infrastruktur Israel sendiri akibat serangan roket sporadis dan ancaman infiltrasi juga mulai membebani anggaran negara. Meskipun sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar proyektil, serangan roket yang lolos telah menyebabkan kerusakan pada properti sipil dan infrastruktur penting di kota-kota perbatasan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah biaya untuk memperbaiki dan mengganti tembok keamanan yang ambruk, yang menelan biaya awal yang diperkirakan mencapai ratusan juta shekel. Sumber dari Kementerian Keuangan Israel yang dikutip oleh Yediot Ahronot mengindikasikan bahwa anggaran pertahanan telah mengalami pembengkakan yang tidak berkelanjutan, dan pemerintah kemungkinan harus memotong anggaran di sektor-sektor sosial atau menaikkan pajak untuk menutupi biaya perang. Selain itu, konflik ini menciptakan hambatan besar bagi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang menjadi perhatian utama PBB. OCHA, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, melaporkan bahwa proses pemeriksaan yang ketat oleh Israel di perbatasan Kerem Shalom dan Rafah, ditambah dengan pertempuran aktif di sekitar pintu masuk Gaza, membuat konvoi bantuan sering tertunda berhari-hari. Kesulitan dalam pergerakan dan distribusi bantuan di dalam Gaza, yang dipersulit oleh runtuhnya hukum dan ketertiban serta bahaya pertempuran, berarti bahwa bantuan yang masuk seringkali tidak mencapai mereka yang paling membutuhkan, terutama di Gaza Utara. Secara keseluruhan, eskalasi konflik ini sedang menghancurkan masa depan ekonomi dan fisik Gaza. Sementara pada saat yang sama,
mengikis fondasi ekonomi Israel melalui biaya pertahanan yang membengkak, penurunan produktivitas, dan hilangnya kepercayaan investor. Dampak ini memperjelas bahwa perang adalah kerugian bagi semua pihak, dan biaya rekonstruksi serta pemulihan akan membutuhkan upaya internasional yang masif dan terkoordinasi, yang hanya dapat dimulai setelah tercapainya penghentian permusuhan secara total dan permanen. Babak eskalasi konflik yang dipicu oleh insiden tembok ambruk, tragedi dan deklarasi perang Hamas telah membawa kawasan Timur Tengah ke persimpangan jalan yang menentukan. Proyeksi masa depan saat ini didominasi oleh skenario terburuk, yang melibatkan konflik regional yang meluas dan berlarut-larut, sementara jalan menuju solusi yang berkelanjutan tampaknya semakin sempit dan berliku. Para analis politik, militer, dan diplomatik kini bekerja keras memetakan konsekuensi dari kegagalan diplomatik total dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus segera diambil untuk menarik kawasan ini kembali dari jurang kehancuran. Skenario terburuk yang secara luas dibahas oleh para ahli keamanan di Brookings Institution di Washington, D.C. adalah perang multi-front skala penuh. Dalam skema ini, Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Rafah, di mana ratusan ribu pengungsi berlindung sebagai respons terhadap deklarasi perang Hamas dan ancaman roket yang terus meningkat. Serangan ini, yang pasti akan menimbulkan korban sipil dalam skala yang belum pernah terjadi, akan menjadi trigger bagi Hizbullah di Lebanon untuk meningkatkan serangan mereka secara drastis, menggunakan persenjataan roket presisi mereka untuk menargetkan kota-kota besar Israel seperti Tel Aviv dan Haifa, serta infrastruktur strategis militer dan energi. Dr. Charles Lister, seorang analis senior Timur Tengah yang dikutip oleh The New York Times, menyatakan, jika Rafah diserang, Hizbullah akan sulit untuk menahan diri. Mereka memiliki kekuatan dan kemauan untuk mengubah konflik ini menjadi perang Israel-Lebanon, yang akan memaksa Israel untuk bertempur di dua front besar secara simultan. Ini akan menjadi konflik terberat yang dihadapi Israel dalam beberapa dekade, dengan konsekuensi ekonomi dan militer yang tak terhitung. Skema terburuk ini juga mencakup intervensi yang lebih agresif dari Houthi di Yaman dan milisi pro-Iran di Irak, yang bertujuan untuk memaksa Amerika Serikat melakukan intervensi atau menarik dukungan dari Israel, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran atau proksinya. Konsekuensi kemanusiaan dari skenario terburuk ini diprediksi akan menjadi bencana yang melampaui kemampuan respons internasional. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA memperkirakan bahwa jika terjadi invasi Rafah di tengah eskalasi roket, jumlah korban jiwa sipil dapat meningkat 3 kali lipat dalam waktu beberapa minggu, dan seluruh Gaza akan menjadi zona yang tidak dapat ditinggali, unlivable zone. Laporan internal OCHA yang bocor ke media Israel The Jerusalem Post menunjukkan bahwa badan tersebut telah menyiapkan rencana kontingensi untuk kemungkinan eksodus besar-besaran warga sipil Palestina ke Mesir, sebuah langkah yang secara politik sangat sensitif dan ditolak oleh Kairo, namun menjadi opsi terakhir yang harus dipertimbangkan. Meskipun demikian, di tengah beang-beang kegelapan ini, para diplomat dan pemimpin global masih mencari celah kecil sebagai jalan keluar yang dapat mencegah kehancuran total. Para ahli menekankan bahwa jalan keluar ini harus didasarkan pada dua pilar: penghentian permusuhan segera dan penetapan mekanisme politik yang kredibel untuk masa depan Gaza dan solusi dua negara. Pilar pertama, penghentian permusuhan, menuntut kesediaan Israel untuk berkompromi pada masalah penghentian operasi militer total, sebuah langkah yang saat ini ditolak oleh kepemimpinan Israel. Namun, tekanan domestik dan risiko perang regional yang meluas dapat memaksa Perdana Menteri untuk mempertimbangkan kembali. Qatar, bersama dengan Mesir, secara konsisten mengusulkan sebuah grand bargain yang lebih terstruktur. Menurut sumber diplomatik di Doha yang berbicara kepada Bloomberg News, usulan kunci adalah gencatan senjata multi-phase selama 90 hari. Fase pertama adalah pembebasan semua sandera wanita, anak-anak, dan lansia dengan imbalan penghentian total pertempuran di Gaza Selatan dan Utara, bukan hanya jeda. Fase berikutnya melibatkan penarikan pasukan IDF dari Gaza dan dimulainya pemulihan infrastruktur di bawah pengawasan PBB dan konsorsium negara-negara Arab. Pilar kedua, mekanisme politik yang kredibel, diakui sebagai tantangan terbesar. Banyak analis percaya bahwa selama tidak ada pandangan yang jelas mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang, konflik akan terus berulang. Council on Foreign Relations CFR merilis sebuah laporan yang merekomendasikan pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina yang didukung oleh Otoritas Palestina PA yang telah direformasi. Pemerintahan ini akan bertindak sebagai pengelola sementara, didukung oleh kekuatan penjaga perdamaian multinasional,
yang mencakup negara-negara Arab moderat seperti Mesir dan Uni Emirat Arab. Tujuan utama mekanisme ini adalah untuk membuka jalan bagi negosiasi solusi dua negara yang substantif. Thomas Friedman, kolumnis berpengaruh di The New York Times, berpendapat bahwa hanya prospek solusi dua negara yang nyata, bukan hanya janji kosong yang dapat memberikan Israel kedamaian di front utara dan menghambat motivasi Hizbullah untuk menyerang. Tantangan utama ke depan adalah mengatasi hilangnya kepercayaan dan krisis kepemimpinan di kedua belah pihak. Bagi Israel, Perdana Menteri harus memilih antara memuaskan tuntutan politik sayap kanan untuk kemenangan total yang berpotensi memicu perang regional, atau memilih kompromi yang akan menyelamatkan nyawa tetapi menghadapi risiko keruntuhan politik di dalam negeri. Bagi Hamas, mereka harus memutuskan apakah mereka akan menjadi bagian dari proses politik di masa depan atau tetap menjadi milisi yang berjuang untuk eksistensi mereka, yang hanya akan mengabadikan siklus kekerasan. Para ahli menyimpulkan bahwa kunci untuk menghindari skenario terburuk terletak pada intervensi kuat dari Amerika Serikat, yang harus menggunakan seluruh pengaruhnya untuk menuntut pengekangan dari Israel dan menjamin dukungan yang kuat kepada mediator Arab, tanpa tekanan AS yang tulus untuk mengakhiri permusuhan dan menggarisbawahi peta jalan politik yang kredibel. Proyeksi masa depan Timur Tengah akan tetap kelam, didominasi oleh kehancuran dan ketidakstabilan yang tak berkesudahan.